akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Pretty Woman. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Edward Lewis. Ia memiliki pengacara bernama Philip Stuckey yang selalu menasehatinya dalam mengambil keputusan penting selama 10 tahun. Hari itu Edward harus pergi ke Hollywood untuk jamuan makan malam bisnis. Ia pun menggunakan mobil Philip, kemudian berkendara di sekitar Beverly Hills. Begitu ia tiba, Edward dirinya tersesat di Hollywood Boulevard. Lalu ia bertemu dengan kepompong malam bernama Vivian yang selalu mangkal di sana. Vivian selalu kesulitan dalam membayar sewa rumah, ditambah temannya bernama Kit mencuri uangnya untuk membayar hutang. Sehingga mereka pun memutuskan pergi keluar dan mencari beberapa pelanggan. Ketika Edward datang dengan mobilnya yang mahal, Kit menyuruh Vivian untuk mendatanginya dan mengambil kesempatan bersamanya. Vivian menuruti Kit, ia lalu menyambangi Edward dan menawarkan jasanya. Tetapi Edward menolak. Ia hanya bertanya di manakah lokasi Beverly Hills. Vivian berhasil masuk ke mobil Edward untuk menunjukkan lokasi Beverly Hills. Mereka berdua pun pergi bersama ke sebuah hotel. Saat berkendara, Edward mengalami masalah menyetir mobil itu. Edward lalu meminta agar Vivian yang mengemudi. Tentunya dengan senang hati Vivian menerimanya. Begitu tiba di hotel, mereka berdua tiba-tiba merasa canggung. Namun karena Edward menikmati kebersamaannya bersama Vivian, ia meminta Vivian agar ikut dengannya ke hotel. Ketika berada di dalam hotel, semua orang menatap Vivian karena penampilannya yang sangat mencolok. Mereka dengan cepat menuju lift dan Edward membawanya ke sebuah kamar mewah. Di sana Vivian pun begitu takjub akan kemewahan kamar tersebut. Vivian berkata jika pemandangan di luar sangat indah, ia meminta Edward untuk melihatnya, tetapi Edward menolak karena ia takut dengan ketinggian. Vivian mengira Edward mengundangnya untuk menikmati momen romantis, tapi Edward tidak tertarik akan hal itu. Meskipun Vivian berupaya menggodanya, namun Edward lebih memilih mengobrol dengan Vivian. Vivian merasa khawatir tentang pembayaran jasanya dan tanpa ragu Edward membayarnya untuk sepanjang malam. Vivian akhirnya menghabiskan malam dengan menonton film. Ia tertawa bahagia lalu memberitahu Edward bahwa ia belum pernah melihat episode ini. Sementara Edward sibuk menyelesaikan beberapa dokumen serta menjawab panggilan telepon penting. Saat waktunya untuk tidur, Vivian mencoba kembali menggoda Edward, namun Edward tetap menolak dicium oleh Vivian. Keesokan paginya mereka tidur di ranjang yang sama. Vivian melepas wignya dan kecantikan wajahnya pun terlihat oleh Edward. Edward lalu pergi ke restoran dan menelpon Philip. Philip menasehatinya agar tidak pergi ke jamuan makan malam karena bisa terjadi kesalahan antara Edward dan Tuan Morse. Tapi Edward menolak, ia mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke pertemuan itu. Akhirnya Philip menyuruh Edward untuk membawa seorang wanita bersamanya, karena hal itu akan membuat pertemuan menjadi tidak resmi. Philip menawarkan beberapa wanita yang profesional, namun Edward menolak, ia lebih memilih mengajak Vivian. Edward kemudian meminta Vivian untuk tinggal selama seminggu, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Kemudian ia menyuruh Vivian agar membeli gaun untuk makan malam nanti karena pakaian yang Vivian miliki tidaklah pantas. Vivian pergi berbelanja dengan semua uang yang diberikan oleh Edward, tetapi ia terus-menerus dicemooh serta ditolak oleh toko pakaian bermerek. Vivian akhirnya kembali ke hotel dengan sangat marah, lalu seorang hotel manajer menginterogasinya tentang apa yang ia lakukan di sini. Vivian menjelaskan bahwa ia bersama Edward dan Edward menyuruhnya membeli gaun tapi ia selalu mendapat penolakan. Hotel manajer membuat panggilan telepon yang memberitahu Vivian bahwa ada toko pakaian elegan yang sedang menunggu dirinya. Sementara itu Edward sedang dalam pertemuan bisnis bersama para rekannya, tapi ia merasa terganggu. Ia pun memutuskan Philip mengambil alih perannya. Lalu ia menelpon Vivian untuk mengingatkannya tentang makan malam nanti dan Vivian menjawab ia akan siap menunggu Edward. Setelah itu Vivian pergi ke toko yang telah direkomendasikan oleh hotel manajer. Di sana ia bertemu dengan pelayan toko yang baik hati untuk membantunya.
Vivian akhirnya memutuskan membeli gaun hitam yang sangat cantik. Di malam hari Edward kembali ke hotel. Ia berharap menemukan Vivian di aula, tapi hotel manajer mengatakan jika Vivian sedang menunggunya di restoran. Edward segera pergi ke sana. Pada awalnya Edward tidak mengenali Vivian, hingga ia berbalik kembali dan menatap Vivian yang berpakaian anggun serta mempesona. Edward memuji penampilan Vivian yang elegan, kemudian mereka pergi ke perjamuan makan malam. Di sana Vivian tidak tahu cara menggunakan garpu dengan benar, namun yang pasti ia menikmati waktunya dengan baik. Para kolega sibuk membicarakan keuntungan bisnis dengan menggebu-gebu, sementara Edward sekarang menyukai Tuan Morse dan ia tidak mau menikamnya dari belakang hanya untuk kepentingan bisnis. Meniru perkataan Tuan Morse, Edward berkata jika emosi dan bisnis haruslah dipisahkan. Vivian pun setuju. Ia mengatakan bahwa ia melakukan hal yang sama dalam pekerjaannya. Itulah alasan mengapa ia tidak mau mencium pelanggannya, karena hal itu terlalu pribadi. Edward meninggalkan kamar. Ia pergi ke restoran di mana di sana ada sebuah piano. Ia memainkan karya yang indah, sementara Vivian menikmati alunan musiknya. Dan ketika Edward selesai, ia meraih Vivian, lalu mengangkatnya ke atas piano, di mana mereka akhirnya berhubungan dengan penuh gairah satu sama lain. Keesokan paginya Vivian mengeluh kepada Edward tentang sikap para penjual toko pakaian karena mereka tidak menghormatinya sebagaimana pembeli yang lain. Mendengar hal itu, Edward langsung membawa Vivian ke toko bermerek lain yang mengatakan bahwa mereka harus memperlakukannya dengan penuh rasa hormat. Edward akhirnya pergi lebih awal untuk pekerjaan bisnisnya. Sementara Vivian membeli banyak gaun mewah di toko itu, ia juga membelikan dasi untuk Edward. Setelah selesai, Vivian kembali ke pelayan toko yang telah mempermalukannya. Ia membalas dendam dengan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan pembeli yang royal. Di hotel, Edward dan Vivian mandi bersama serta sambil berbagi momen hangat. Edward mengatakan jika mereka harus pergi ke permainan polo, dan hal itu diterima dengan ragu-ragu oleh Vivian, karena ia berpikir ia tidak pantas berada di tempat itu. Namun demikian akhirnya mereka pun bersenang-senang. Di sana Philip berbicara pada Edward. Ia mengatakan bahwa Vivian telah mengubah dirinya. Namun Edward menjawab agar Philip tidak khawatir karena Vivian hanyalah seorang kepompong malam. Philip lalu mendatangi Vivian. Ia melecehkannya dengan komentar yang tidak pantas. Vivian sangat marah pada Edward. Ia tidak senang bahwa Edward menganggapnya hanya sebagai kepompong malam karena Vivian menginginkan lebih dari itu. Vivian hendak akan pergi, tapi Edward meminta maaf padanya. Ia mengatakan jika hal itu tidak akan terulang lagi. Vivian memikirkannya, lalu memutuskan untuk tinggal bersama Edward kembali. Di malam hari berikutnya, Edward memberitahu Vivian bahwa ia memiliki kejutan untuknya dan ia harus memakai gaun yang paling cantik. Setelah Vivian berpakaian elegan, Edward mengatakan ada sesuatu yang hilang dan tidak ragu Edward memakaikan kalung yang sangat mahal untuk Vivian untuk malam itu. Vivian bertanya kemana Edward akan membawanya, tapi Edward hanya tersenyum. Ia menjawab jika itu adalah sebuah kejutan. Begitu mereka tiba, Vivian menyadari bahwa ia berada di sebuah pertunjukan opera. Pelayan membawa mereka ke tempat yang paling tinggi. Saat pertunjukan berakhir, Vivian benar-benar terpikat oleh penampilan tersebut, bahkan sampai meneteskan air mata. Vivian berterima kasih kepada Edward untuk malam yang indah dan ia sangat menikmatinya. Di hotel, Edward mencoba bermain catur dengan Vivian, tetapi Vivian terus melanggar peraturan. Permainan pun terganggu oleh panggilan telepon dari Philip untuk pekerjaan bisnis. Vivian meminta Edward agar mengambil cuti esok hari karena Edward adalah bosnya, sehingga ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Keesokan harinya mereka pun pergi piknik di taman dan Edward sengaja menolak panggilan telepon masuk sehingga membuat Philip benar-benar marah. Vivian melepas sepatu Edward lalu menyuruhnya untuk menginjak rumput agar merasakan dunia di sekitarnya. Dan hal itu tampaknya sangat Edward nikmati. Mereka kembali ke hotel, di sana Edward tertidur, lalu Vivian menatapnya sebentar, kemudian memutuskan untuk menciumnya. Keesokan paginya mereka sarapan bersama. Edward sadar bahwa ini akan menjadi malam terakhir bersama Vivian, karena ia harus kembali ke New York. Untuk menjaga Vivian, Edward menyarankan Vivian pindah ke apartemen dan memberinya pekerjaan yang terhormat, tapi Vivian kecewa.
Ia mengatakan jika ia menginginkan lebih dari sekedar apartemen dan sejumlah uang. Edward menjawab bahwa ia tidak bisa memberikan semua itu kepadanya karena ia adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk. Lalu ia pun meninggalkan Vivian untuk urusan meeting. Vivian bertemu dengan Kit untuk meminta nasihat. Kit mengatakan bahwa Vivian jatuh cinta dengan seorang pria yang tidak mungkin ia miliki. Kit memperingatkannya agar tidak mencampur adukan perasaan dengan bisnis, tapi sepertinya sudah terlambat karena cinta telah hadir di antara mereka. Di dalam meeting, Edward untuk pertama kalinya bertolak belakang dengan saran Philip. Ia teringat apa yang dikatakan oleh Vivian kepadanya. Ia memutuskan daripada mencurangi perusahaan Tuan Morse, Edward akan bekerja sama dengan mereka dan membantu agar perusahaan tersebut berkembang. Keputusan itu membuat Philip benar-benar marah. Ia bergegas ke hotel tempat Vivian menginap, lalu menyalahkan Vivian karena hal itu. Di sana Philip kembali mencoba melecehkan Vivian. Untungnya Edward datang dan segera mengusir Philip. Ia menyuruhnya agar jangan pernah mendekati Vivian lagi. Edward meletakkan es ke luka lebam Vivian. Kemudian Vivian bercerita tentang masa lalunya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang pangeran yang akan datang menyelamatkannya dari semua masalah. Vivian menambahkan jika pangeran itu tidak menawarkan apartemen, tetapi ia menawarkan lebih dari itu. Edward menjawab bahwa ini adalah hubungan yang mustahil dan hubungan itu tidak bisa terjadi di antara mereka. Sebenarnya keduanya sangat kecewa dengan keputusan tersebut, namun mereka berdua berusaha menyembunyikan perasaan satu sama lain. Edward meninggalkan kamar hotel, lalu ia bertemu dengan hotel manager. Hotel manager mengingatkan betapa indahnya kalung yang diberikan pada Vivian dan akan sia-sia jika harus dikembalikan ke toko lagi. Pada saat yang sama Vivian mengepak pakaiannya, ia pun kembali ke rumah sewaannya. Di sana ia bertemu Kit, lalu Vivian memberinya semua uang yang diberikan oleh Edward kepadanya dan meminta Kit agar membelanjakannya dengan bijak. Tepat saat Vivian akan pergi, tiba-tiba ia mendengar musik opera di jalan. Ia melihat keluar jendela dan itu ternyata Edward sedang berada di dalam limosin dengan bunga mawar di mulutnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.